musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kalau kita ingin bertumbuh bersama di dalam Tuhan, kita harus tahu makanan dan minuman yang bergizi buat kita. Kita harus membedakan mana makanan yang banyak mengandung kolesterol, tanda petik ya, banyak yang mengandung lemak, banyak yang mengandung micin dan sebagainya, yang tidak bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Nah, itu yang harus kita hindarkan dan kurangi. Dan kita juga harus memilih makanan rohani yang bergizi bagi tubuh kita, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Pertumbuhan yang efektif adalah kita bertumbuh bersama-sama, bukan bertumbuh sendirian. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan? Teman-teman bisa bayangkan bagaimana cara hidup jemaat perdana yang barusan menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi hidup mereka sudah dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka fokusnya bukan lagi terhadap diri mereka sendiri, melainkan fokus kehidupan mereka adalah berbagi untuk orang lain yang membutuhkan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ya, tadi yang saya jelaskan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi mereka bertumbuh di dalam Allah karena mereka setiap hari berkumpul bersama. Karena kita semua keluarga. Kita family in Christ. Yang namanya keluarga, kalau satu menangis, semua menangis. Kalau satu sukacita, semua sukacita. Kalau kita lihat cara hidup jemaat perdana, tentu nggak mudah. Karena mereka ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Mereka ini benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus dan Roh Kudus. Tetapi kita bisa mendekati cara hidup seperti mereka. Ada beberapa hal atau langkah yang harus kita lakukan sehingga kita punya semangat hidup seperti mereka, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Jangan pernah kita merasa kita hebat, kita bijaksana, kita pintar, kita banyak talentanya, dan kita kaya. Sehingga kita menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Jadi kalau kita ingin bertumbuh, kita harus rela dikritik, kita harus rela diberikan nasihat, merendah seperti tanah, tetapi hasilnya bermanfaat bagi banyak orang. Semuanya itu bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tumbuh bersama di dalam Tuhan, teman-teman perhatikan pergaulan kita. Nah, ini pergaulan ini penting. Yang mau saya sampaikan adalah teman-teman, pergaulan yang buruk
merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan teman-teman yang saat ini sedang dekat dengan kita, yang seringkali kita ajak ngobrol, yang seringkali kumpul dengan kita. Mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau tidak? Jangan-jangan, mohon maaf, mereka bisa menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita ingin bertumbuh bersama di dalam Tuhan, kita harus saling tolong-menolong. Kalau ada teman kita yang mulai menyeleweng nih, mulai tidak setia, mulai punya pergaulan yang tidak sehat, teman-teman jangan ragu untuk menegur mereka. Saya tutup dengan ayat terakhir, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih di atas semuanya itu. Karena dengan kasih sebagai pengikat, semuanya dipersatukan dan disempurnakan. Sehingga kita layak untuk bersama-sama bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Grow together in God. Nah, sekarang setelah kita merenungi firman Tuhan bersama, mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau mau cerita berkaitan dengan firman yang telah dibawakan oleh Covindes. Mungkin ada teman-teman yang pernah bertumbuh bersama dalam komunitas. Shalom teman-teman. Aku mau sharing dikit. Kalau aku tumbuh berkomunitas semenjak di LSPG, aku gabung di LSPG dan kayak selama aku di LSPG, aku dapat banyak banget hal yang aku nggak dapat di komunitas atau organisasi lainnya. Karena kalau mungkin di organisasi lainnya, kita purely kayak emang ya berorganisasi. Tapi kalau di LSPG yang aku rasain itu, ya emang di sini kita saling ngebangun satu sama lain. Walaupun ada kayak hal yang emang kita nggak sukain atau apa, ya kita coba untuk solve itu bareng-bareng dengan cara kekeluargaan. Ya gak bisa dibilang berkomunitas itu nggak ada masalah, nggak juga. Pasti ada aja masalahnya. Cuma ya balik lagi di LSPG kita belajar buat ngertiin, buat saling nge-backup, buat untuk saling bertumbuh bareng, untuk saling ngingetin, untuk saling negur dengan kasih. Dan ya banyak sih yang aku pelajarin dari LSPG. Dah, itu aja. Thank you. Thank you, Cihani. Emang bener banget teman-teman kata Cihani, kalau kita dalam berkomunitas pasti nggak selalu mulus, pasti ada kerikil-kerikil kecil yang bikin, tapi pasti dengan percaya sama Tuhan, kita bisa melalui semuanya bareng-bareng. Semuanya. Aku juga mau ucapin selamat ulang tahun, selamat 5th anniversary untuk semua kalian, untuk semua LSPG Katolik, baik yang pengurusnya, terus ada juga advisor dari KMK juga, sama untuk member-member semua. Sebenarnya sih kalau aku mau sharing, tadi aku juga datanya telat, cuman satu dari message-nya Calvindes ya kalau nggak salah, tentang lingkungan yang baik gitu. Karena memang dari aku pribadi, apalagi melihat anak-anak kuliahan yang sekarang itu banyak yang sebenarnya tuh kayak apa ya? Banyak yang sebenarnya tuh kesannya tuh cuma tahu Tuhan tapi nggak kenal Tuhan gitu loh sebelumnya, dan kayak melalui melalui kayak komunitas-komunitas kayak gini, aku ngelihat LSPR tuh sangat diberkati karena mungkin kayak orang taunya LSPR kesannya kampusnya kampus anak-anak gaul doang atau apa gitu, tapi semakin kayak aku juga bersyukur sih, maksudnya pas pegang community aku bisa belajar lebih banyak kalau ternyata klub-klub agama di community itu nggak sembarangan gitu. Dan kayak tadi yang Rere bilang, di sini tuh apa ya, maksudnya kayak yang melayaninya tuh nggak yang sembarangan gitu, melayaninya sungguh-sungguh. Dan kalau buat aku itu juga kenapa mungkin nyambung juga yang Covindes tadi bilang, buahnya tuh mungkin bisa dilihat gitu. Sama buat aku juga apa ya, pesan ke teman-teman palingan punya pergaulan yang baik itu sangat penting. Jadi
coba jangan cuma karena zona nyamannya teman-teman yang teman-teman sebelumnya mungkin kayak pergaulannya lebih enak atau gimana, terus kayak nggak mau keluar dari zona nyaman itu. Tapi balik lagi gitu, kalau kita sendiri udah jadi terang, ayo yuk jadi terang untuk orang lain, jangan cuma kayak ngumpulnya sama yang terang-terang doang, sementara teman-teman kita juga banyak yang butuh diterangi mungkin jalannya. Jadi kayak apalagi LSPG Katolik udah tahun kelima, aku juga percaya banyak banget yang udah dilayani, nggak cuman student tapi juga staff juga sekarang udah mulai dilayani oleh LSPG Katolik. Terima kasih banyak, karena menurut aku sekarang apalagi dengan pandemi COVID ini banyak orang yang jatuhnya nggak ngerti lagi jalannya mau kemana gitu, nggak ngerti dengan semua ketidakpastian ini. Tapi dengan adanya komunitas, menurut aku itu bisa sangat-sangat membantu, sangat-sangat menemani di kala lagi kesepian mungkin. Jadi kalau aku sih sharingnya lebih ke situ, sama sekali lagi happy 5th anniversary. Kita nyanyi lagu Happy Birthday bareng-bareng ya untuk LSPG. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semuanya lihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Gaya lain dong. 1, 2, 3. Kayak gini semua. 1, 2, 3.